Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sumarni, NIM 1814040018 dari jurusan Tadus Matematika 18A. Di sini saya akan membuat video tentang cara membaca kalender akademik, rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan juga kriteria ketuntasan minimal. Selamat menonton. Nama Titin Sumarni, NIM 1814040018 dari jurusan Tadus Matematika 18A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampunya Ibu Mita Putri Utami, MPD. Di sini saya akan menjelaskan cara membaca beberapa materi, yaitu yang pertama ada kalender akademik, yang kedua ada minggu efektif, yang ketiga ada program tahunan, yang keempat ada program semester, dan yang terakhir ada KKM. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kalender akademik. Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam satu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Sekarang kita akan membaca kalender akademiknya. Di sini ada kalender akademik dari SMP Negeri 7 Rokan 4 Koto, yaitu di sini ada 2 semester, ada semester 1 atau semester ganjil dan semester 2 atau semester genap. Pada semester ganjil itu ada dari bulan Juli sampai bulan Desember, sedangkan semester genapnya dari bulan Januari hingga bulan Juni. Sekarang kita akan menghitung jumlah minggunya pada semester ganjil terlebih dahulu, yaitu pada bulan Juli. Pada bulan Juli terdapat 5 minggu. Mari kita hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus terdapat 4 minggu, yaitu 1, 2, 3, 4. Kenapa hanya 4 minggu? Karena minggu pertama pada bulan Agustus hanya 1 hari, dan 1 hari itu masuk ke dalam minggu terakhir pada bulan Juli. Selanjutnya bulan September. Pada bulan September ini terdapat 5 minggu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Setelah bulan September, kita lanjut ke bulan Oktober. Di bulan Oktober ini hanya ada 4 minggu. Kenapa? Karena minggu pertama pada bulan Oktober ini telah masuk kepada bulan September. Karena minggu pertama bulan Oktober ini hanya 3 hari. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4. Selanjutnya bulan November. Pada bulan November ini juga terdapat 4 minggu. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4. Kenapa 4 minggu? Karena minggu terakhir pada bulan November ini masuk kepada minggu pertama pada awal Desember. Karena pada akhir November ini hanya terdapat 2 hari. Dan yang terakhir pada semester ganjil ini ada bulan Desember. Di bulan Desember ini ada 5 minggu. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, kita akan ke semester genap. Cara menghitung jumlah minggu antara semester ganjil dan semester genap itu sebenarnya sama. Sekarang kita akan menghitungnya. Pada bulan Januari hanya ada 4 minggu. Itu 1, 2, 3, 4. Kenapa 2 hari pertama pada bulan Januari ini tidak masuk? Karena dalam 1 minggu itu hanya ada 2 hari, dan 2 hari ini masuk kepada
akhir bulan Desember. Selanjutnya kita ke bulan Februari. Pada bulan Februari ini juga terdapat 4 minggu, itu 1, 2, 3, 4. Pada akhir minggu pada bulan Februari ini cuma ada 1 hari dan dia masuk kepada bulan Maret. Di bulan Maret ini ada 5 minggu, itu 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya bulan April. Pada bulan April ini hanya terdapat 4 minggu, karena minggu pertamanya telah masuk ke dalam hitungan bulan Maret. Dan sekarang kita akan menghitung dari minggu keduanya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya bulan Mei. Pada bulan Mei ini juga terdapat 4 minggu. 1, 2, 3, 4. Karena minggu pertama pada bulan Mei ini termasuk ke dalam minggu terakhir pada bulan April. Yang terakhir di semester genap ada bulan Juni. Bulan Juni ini berjumlah 5 minggu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Itulah cara menghitung jumlah kalender akademik, jumlah minggunya, jumlah minggu kalender akademik. Sekarang teman-teman bisa lihat di kalender akademik ini ada banyak warna, ada beberapa warna, ada warna merah, kuning, hijau, dan orange. Kalau yang warna merah ini melambangkan hari libur. Kita lihat warna merah pada minggu pertama dan minggu kedua pada bulan Juli itu adalah libur semester. Tanggal 31, tanggal merahnya Hari Raya Idul Adha. Begitu juga pada bulan Agustus. Setiap tanggal yang dikasih warna merah berarti itu berarti libur. Selanjutnya September. September ini ada warna kuning. Warna kuning ini melambangkan ujian tengah semester. Setiap warna kuning di sini melambangkan ujian. Ada di ujian tengah semester dan ujian semester. Dan yang selanjutnya adalah warna hijau. Warna hijau ini waktu penerimaan lapor, dan warna orange ini adalah libur semester 1. Begitupun dengan yang ada di semester genap. Warna-warnanya juga sama, dan di bawah bulan-bulan ini setiap ada warna ada keterangannya. Selanjutnya kita lanjutkan. Setelah menghitung kalender akademik, kita masuk yang ketiga, membahas tentang minggu efektif. Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Dari rincian minggu efektif diperoleh waktu pelajaran efektif, yaitu jumlah jam pelajaran setiap minggu. Sekarang kita akan melihat rincian minggu efektifnya. Ini ada rincian minggu efektif. Yang paling atasnya ada identitasnya, ada sekolah SMPN 7 Rokan 4 Koto, mata pelajaran matematika, kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah jam pembelajarannya. Pertama kita buat dulu tabel ada kolom pertama ada nomor, kolom kedua ada nama bulan, ketiga ada banyak minggu, keempat minggu tidak efektif, kelima minggu efektifnya, dan keenam keterangan minggu yang tidak efektif. Di sini pada bulan Juli tadi sudah kita cari terdapat 5 minggu, Agustus 4 minggu, September 5 minggu, Oktober 4 minggu, November 4 minggu, dan Desembernya 5 minggu. Sekarang kita akan melihat minggu tidak efektifnya. Ini sudah saya sajikan. Di sini ada 2 minggu tidak efektif pada bulan Juli, 1 minggu tidak efektif pada bulan September, dan 4 minggu tidak efektif pada bulan Desember. Sekarang kita lihat minggu yang tidak efektifnya. Di sini seperti teman-teman bisa lihat, minggu pertama dan minggu keduanya ini tidak efektif karena ini adalah hari libur. Dikatakan minggu itu efektif apabila ada 3 hari dilakukannya pembelajaran dalam seminggu.
minimal 3 harinya. Kalau seandainya tidak sampai 3 hari, berarti minggu tersebut bukan minggu efektif. Sekarang selanjutnya tadi ada bulan September 1 minggu ini, yaitu ujian tengah semester, berarti 1 minggu ini bukan minggu efektif. Dan yang terakhir tadi ada Desember, 4 minggu yang tidak efektif. Di sini terlihat tidak ada yang efektif, cuma ada 1 minggu pada minggu ketiga bulan Desember. Sekarang untuk mencari minggu tidak efektifnya, kita akan kurangkan 5 minggu yang jumlah minggunya 5 dikurang minggu tidak efektifnya 2 sama dengan 3, 4. Di sini karena tidak ada minggu tidak efektifnya, berarti minggu efektifnya tetap 4. Di sini September banyak minggunya ada 5, minggu tidak efektifnya ada 1, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Pada bulan Oktober banyak minggunya ada 4, minggu tidak efektifnya tidak ada, minggu efektifnya ada 4. Dan pada bulan November ada 4 minggu, yang minggu tidak efektifnya juga tidak ada, dan minggu efektifnya juga tetap 4. Dan terakhir ada bulan Desember dengan banyak minggunya tadi 5 minggu, dengan minggu tidak efektifnya 4, berarti minggu efektifnya hanya 1. Di sini keterangan minggu yang tidak efektif ini seperti yang sudah saya lihatkan tadi, 2 minggu pada bulan pertama Juli itu tidak efektifnya karena 2 minggu itu ada libur semester. September ini juga di sini yang berwarna kuning tadi tidak efektif karena ada ujian tengah semester, dan di bulan Desember juga seperti itu. Sekarang kita jumlahkan banyak minggunya, terdapat 27 minggu, minggu tidak efektifnya ada 7 minggu, dan minggu efektifnya ada 20. Di sini juga bisa kita membuktikan benar atau tidaknya, apakah sama antara banyak minggu dengan minggu tidak efektifnya jumlahnya 2 ini dikurangkan, apakah sama dengan yang kita cari pada kolom yang keempat. Selanjutnya jumlah jam per minggunya. Untuk mengetahui jumlah jam per minggunya, biasanya pembelajaran matematika itu dalam 1 minggu itu 4 jam. Jadi 20 dikali 4, berarti jumlah jam pelajaran setiap semester ganjil itu ada 80 jam pelajaran. Selanjutnya kita masuk ke program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah penalaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Sekarang kita akan melihat program tahunan yang telah saya rancang. Di sini program tahunannya yaitu yang pertama, pada kolom pertamanya ada semester berapanya, yang di selanjutnya ada nomor, ada materinya, ada kompetensi dasarnya, dan juga ada alokasi waktunya. Di sini contohnya pada bilangan. Di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama contohnya menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan biasa campuran desimal atau persen. Di sini untuk menentukan jumlah alokasi waktu dalam 1 semester itu, kita tinggal melihatkan kompetensi dasarnya, berapa jumlah kompetensi dasarnya, nanti biar mudah membagi waktunya. Di sini juga bisa menurut materinya. Di sini contohnya ada 4 materi. Sementara kita tadi sudah mencari alokasi waktunya, jumlah per 1 semester itu di rincian minggu efektif tadi ada 80 jam pelajaran. Berarti kita tinggal bagi dengan 4 saja. Atau kalau mau menurut KD-nya, kalau per KD-nya berarti ini ada berapa KD, nanti baru dibagi. Untuk menentukan alokasi waktunya pada setiap materi itu akan berbeda, karena
waktu yang diperlukan untuk materi yang mudah mungkin tidak akan terlalu lama. Sementara waktu yang diperlukan untuk yang materi-materi yang sulit akan lebih lama agar siswa itu paham dengan apa yang kita berikan. Di sini kan ada 20-20, bukan berarti nanti kita itu harus sama semuanya 20-20-20. Kita juga bisa mengganti angkanya. Selanjutnya ada program semester. Program semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Sekarang kita akan melihat program semesternya. Ini adalah program semester yang telah saya rancang, masih dari sekolah yang sama. Ini program semester yang telah saya rancang. Kita akan membacanya. Di bagian atasnya ada identitas. Identitasnya masih sama dari yang sebelumnya, ada program tahunan tadi, rincian minggu efektif, dan kalender akademik. Selanjutnya ada tabel, yang di dalam tabel itu ada nomornya, ada materi pokok atau kompetensi dasarnya, ada jumlah jamnya, bulannya, dan keterangannya. Di sini pertama kita bahas saja semester ganjil. Pada semester ganjil ini tadi kan sama antara materi pokok dan kompetensi dasarnya itu dengan yang ada di program tahunan. Begitupun jumlah jamnya. Di sini kita akan lihat contohnya dari materi bilangan ini ada 6 kompetensi dasar. Jadi dari 6 ini di sini jumlah jamnya kan ada 20. Jadi kita tinggal bagi saja untuk alokasi waktu per minggunya. Contohnya di sini ada 2, nanti hasilnya 10. Di sini juga ada 10, berarti hasilnya pas 20 jam pelajaran. Begitupun dengan materi yang lainnya. Untuk menentukan alokasi waktunya juga sama materi yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya tentang warna. Antara semester genap dan semester ganjil itu sama cara menghitung alokasi waktunya. Juga kompetensi dasar antara semester genap dan ganjil itu sama dengan semester genap dan ganjil pada program tahunan. Sekarang tentang warnanya, kita lihat penjelasan tentang warnanya. Di sini warna merah itu adalah libur semester, ini seperti ini libur semester. Warna hijau MPLS yang di atas tadi, dan warna kuning itu UTS, ini berarti ini minggu adalah minggu UTS. Warna ungu itu libur awal Ramadan, ini mudanya. Warna dongker itu adalah ujian sekolah kelas 9. Warna biru penyisian lapor. Warna orange pesantren Ramadan. Warna marun libur hari raya Idul Fitri, dan warna hijaunya ujian semester. Materi selanjutnya tentang kriteria ketuntasan minimal. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Di sini ada KKM yang sudah saya rancang. Pada bagian atasnya ada identitasnya. Selanjutnya ada kompetensi inti, ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Yang ketiga ada memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian nampak mata. Selanjutnya ada mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Di sini ada tabel, ada yang bagian pertamanya ada nomor, kompetensi dasar, setelah itu ada kriteria ketuntasan minimal. Di dalam kriteria ketuntasan minimalnya itu ada kompleksitas, daya dukung, dan impact. Kompleksitas itu tingkat kompleksitas atau kesulitan yang kerumitan setiap KD atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompleksitas akan bernilai tinggi apabila dalam hal mencapai kompetensi diperlukan hal-hal seperti guru memahami kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Daya dukung. Dalam menentukan KKM juga memerlukan daya dukung. Daya dukung meliputi ketersediaan tenaga, sarana, dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian ada biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholder sekolah. Selanjutnya ada intake peserta didik. Komponen yang penting lainnya dalam menentukan KKM adalah intake peserta didik. Intake peserta didik adalah tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Siswa kelas 9 misalnya dapat didasarkan pada hasil seleksi penerimaan peserta didik baru, nilai ujian nasional di SMP, rapor kelas 3 SMP, tes seleksi masuk atau psikotes. Di sini untuk nilai kompleksitasnya itu, kalau yang tingginya kecil dari 65, sedangnya 65 sampai 79, dan rendahnya 80 sampai 100. Kalau untuk daya dukung, tingginya 80 sampai 100, sedangnya 65 sampai 79, dan rendahnya kecil dari 65. Kalau untuk intake siswa, tingginya 80 sampai 100, sedangnya 65 sampai 79, dan rendahnya kecil dari 65. Di sini sudah saya buatkan nilai-nilai masing-masing dari komponen itu. Contohnya pada bilangan. Pada bilangan ini ada beberapa kompetensi dasarnya. Yang pertama ada menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan positif dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Di sini kompleksitasnya saya kasih nilai sedang, yaitu 72, daya dukungnya tinggi, yaitu 78, dan intake-nya sedang, yaitu 70, dan nilai KKM-nya 73. Begitupun dengan kompetensi-kompetensi dasar lainnya sudah saya buatkan. Jadi itulah materi tentang kriteria ketuntasan minimal.